Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat di rumah dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini senang sekali dapat berjumpa dengan saya Vita Supriyanti Dan saya Kuryanisa dalam Puspa Talk Show seputar RSUD terbaik di Kabumi pilihan utama. Ya, sahabat sehat di rumah. Topik kali ini merupakan topik yang sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena hari ini merupakan tayangan perdana dari show kita. Dan semua creator, kru editing, dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini merupakan bidang yang akan kita hadirkan di studio kita. Telah hadir di tengah-tengah kita hari ini 4 narasumber yang menurut saya adalah orang-orang yang sangat inspiratif. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang berjuang untuk menciptakan brand image rumah sakit yang baik melalui produk-produk inovatif. Langsung saja, telah hadir tengah-tengah kita, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Evaluasi, Ibu Dr. Tins Suhartina. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian pembicara yang kedua kita, beliau menjabat sebagai Kasih Informasi, Bapak Arman Endika Putra, SKMMK. Selamat pagi, Bapak. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Instalasi SIM RS, Bapak Moferyadi, STMSI. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Nah, yang terakhir ada Ibu Vinda Sartika Basri sebagai Kepala Instalasi Peduli Pelanggan. Selamat pagi, apa kabar Bu Vinda? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sahabat sehat di rumah, topik kita hari ini adalah tentang profil INAF. Istilah INAF ini bagi sebagian orang mungkin sesuatu yang asing. Kenapa? Karena ketika kita mendengar rumah sakit, pasti sebagian orang berpikirnya adalah tempat berobat dan tempatnya bagi profesi dokter, perawat, bidan, serta tenaga medis lainnya. Nah, ya sudah seperti saya bilang tadi, bidang INAF ini biasanya bidang kreatifnya rumah sakit. Nah, mungkin sahabat sehat di rumah ini sudah penasaran seperti apa sih bidang INAF itu ya? Ya, tepat sekali. Nah, mengawali pertanyaan pertama hari ini, langsung saja kepada Ibu Kabid INAF. Ibu, kira-kira apa sih sebenarnya bidang INAF itu? Seperti apa tugas pokok dan fungsinya? Membidangi seksi apa saja? Serta apa saja proker dari bidang INAF itu sendiri? Terima kasih. Jadi bidang kami informasi dan teknologi. Kalau di tempat lain mungkin bidang humasnya, PR-nya atau PKRS-nya. Kalau di rumah sakit kami di struktur organisasinya itu bidang informasi dan edukasi. Jadi ada 2 seksi, ada seksi informasi dan seksi evaluasi dan laporan. Di seksi informasi ini membidangi antara lain SIM-RS, kemudian instalasi peduli pelanggan. Di seksi evaluasi dan pelaporan itu membidangi front office, kemudian rekam medik. Itu yang bidang kami. Yang hadir di sini Bapak Kasih Informasi, kemudian Bapak Ferry, ini ikon IT rumah sakit. Kami mempunyai instalasi sendiri, SIM rumah sakit, semua yang berhubungan dengan IT dikomandani oleh Mas Ferry. Kemudian yang Ibu Vinda, walaupun kecil tapi gesit, ini cocok di instalasi peduli pelanggan. Semua keluhan pelanggan, apapun yang dikeluhkan itu ditangani di instalasi peduli pelanggan. Termasuk ada pengaduan yang sifatnya agak-agak tegang, itu walaupun perempuan ini siap ini. Jadi siap menampung pengaduan-pengaduan dan kejadian-kejadian yang ada di rumah sakit kami. Itu sekilas. Iya. Sebagai bidang yang membawahi 2 seksi nih Bu, apakah baku pekerjaannya atau melaksanakan kegiatannya ada koordinasi atau berjalan sendiri-sendiri seperti apa Ibu Dokter? Yang jelas semua terkoordinasi ya. Jadi
di bidang kami itu sistem kekeluargaan lah, jadi tidak terlalu tegang lah, kita bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi alhamdulillah di bidang ini semua pekerjaan selesai, dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada kendala apapun. Ya, untuk selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Sultana tadi, sepertinya bidang informasi itu memiliki porsi yang cukup besar, terutama dalam hal diseminasi informasi, baik untuk internal rumah sakit maupun untuk eksternal rumah sakit. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dan upaya apa, inovasi apa, produk-produk apa yang sudah pernah dihasilkan oleh bidang informasi dalam rangka untuk meningkatkan informasi yang berkualitas bagi pelayanan di RSUD Terajun tersebut? Pertanyaan ke saya ya. Iya, Bapak. Sebagai Kalau terkait inovasi kami menginginkan bagi setiap teman-teman yang ada di kami, setiap tahun ada yang ditelurkan, ada inovasi yang dihasilkan. Jadi kami mengacu, misalkan untuk teman-teman di IT, satu orang satu produk. Jadi misalkan ada 5 orang, berarti 5 produk. Contoh-contoh yang pernah inovasi kami yang sedikit banyak juga dihargai dan berprestasi. Itu yang pertama, sejak saya kan di sini sejak 2015. Jadi 2015 saya ikut bekerja sama dengan teman-teman informasi. Pertama yang kita buat pada saat itu ya mesin ARM. Mesin ARM ini mesin registrasi mandiri yang berupaya untuk memutus atau mengurangi respon time, mempercepat pelayanan di front office. Ya. Kemudian tahun 2016 kita ada Puspa. Puspa itu pusat pantauan seperti yang baju dipakai ini, lambang Puspa ini lambang ikon kita. Jadi Puspa ini lahir 2016 karena aplikasi yang kita bangun saat itu, inovasi yang kita bangun untuk membangun komunikasi dengan orang luar RS. Jadi aplikasi saat itu namanya Puspa RS, panjangan Pusat Pantauan Rumah Sakit. Banyak yang disajikan di sana, informasi tempat tidur yang bisa diakses oleh teman-teman atau masyarakat di luar, kemudian syarat-syarat yang disampaikan, yang bisa dilihat lewat HP Android. Ya, kami tiap tahun ada inovasi, sampai dengan yang kemarin kita juga punya produk namanya Puspa Sepote. Itu produk kerjasama kita dengan Dinas Kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama menurunkan angka kematian ibu dan anak atau bayi yang ada di Sumatera. Jadi itu. Kalau prestasi kita sudah ikut ke publik, ya alhamdulillah diterima lah sama masyarakat juga. Mungkin itu. ya, luar biasa sekali ya kalau bisa kita lihat banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Puspa RS. Iya. Seperti yang saya sudah bilang, berarti saya tidak salah ya bilang tim kreatifnya rumah sakit. Betul seperti sekali. itu, ya. Terus tadi Dokter Tin juga menyinggung masalah humas ya. Humas, kenapa Puspa atau inovasi informasi ini tidak disebut sebagai humas? Apakah berbeda fungsinya atau bagaimana, Pak? Nah, kalau fungsi itu humas tadi yang disampaikan oleh Dr. Tim. Kita itu kenapa dinamakan seksi informasi itu hanya terkait dengan nomenklatur struktural saja, karena struktur yang dikenal di rumah sakit ini seksi informasi. Hubungan kemasyarakatan yang paling nanti kental itu ditata laksanakan oleh Bu Vinda. Tadi yang Dr. Tin sampaikan bahwa jika ada keluhan ditangani oleh kecil-kecil cabai rawit ini. Jadi kalau saya di seksi informasi ada di dua alam. Alam nyata itu ditata laksanakan oleh Bu Vinda, alam gaib, Alam maya. alam maya
Itu ditata laksanakan oleh Mas Ferry. Jadi apa yang ada di dapur, nah, sebelah kanan saya. Ujung tombak dengan kehumasan, nah, selain saya juga ditalaksanakan oleh Bu Vinda. Jadi seperti itu. Nah, iya. Satu lagi ya Bapak ya, saya agak tertarik tadi tentang aplikasi Puspa RS, Puspa Security dan juga ARM untuk mengatasi masalah respon time yang terlambat begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa usaha yang dilakukan oleh bidang informasi untuk menjangkau para pengguna aplikasi-aplikasi tersebut Bapak? Aplikasi Puspa RS mungkin untuk masyarakat umum Bapak ya. Kemudian mungkin aplikasi Puspa Security bagi provider kesehatan yang bekerja sama Dengan segmentasi dengan terbatas. segmentasi gitu ya. Usaha apa Bapak untuk menjaga agar aplikasi-aplikasi itu bisa sustainable gitu, dan bisa benar-benar menjadi solusi dalam rangka masyarakat mengakses informasi terkait pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau aplikasi yang sudah dibuat oleh ini tangan dingin dari Mas Ferry, itu tetap kita taruh di website kita. Bagi masyarakat yang ingin mengakses atau ingin menggunakan aplikasi Puspa RS, silakan kunjungi website kita. Apa websitenya? Jadi websitenya ini Mas Ferry bilang rsudma.sumenepkap.go.id. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan bolehlah akses itu. Perkembangannya seperti apa Bapak? Untuk rating penggunanya seperti itu kan di berbasis Android ya Bapak? Aplikasinya kan? Sementara dalam basis Android, sementara itu yang dikembangkan. Namun tidak tertutup kemungkinan juga akan dikembangkan dalam versi-versi lainnya. Itu ya Mas Ferry. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang INEF, tentang SIM RS, tentang Puspa RS, kita kasih tayangan menarik sahabat sehat di rumah berikut ini. Sahabat sehat di rumah, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan bincang-bincang sehat kali ini. Nah, kita akan menanyakan lebih lanjut tentang apa itu SIM RS. Sepertinya SIM RS itu bisa dikatakan sebagai developernya, sebagai pengembangnya yang meneruskan ide-ide kreatif dari bidang informasi. Nah, Bapak bisa dijelaskan apa itu fungsi dan peran SIM RS di rumah sakit dan apa saja yang sudah pernah dilakukan terkait pengembangan di rumah sakit itu sendiri? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Hasri ya, bahwa SIM RS itu bersifat sepertinya nggak nyata. Nah, kenapa? Karena kami yang pekerjaan kami semacam software ya. Jadi biasanya untuk tinggal ketahuan hasil pekerjaannya itu, kecuali kalau sudah ada output-outputnya itu. Nah, untuk membangun SIM RS, kami di sini memang dilakukan secara mandiri dan juga bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga, pihak luar. Nah, tapi tetap dasarnya, base platformnya tetap dari kami. Nah, sampai sejauh ini SIM RS itu sudah membuat sistem billing system ya, yang kerjasama juga dengan pihak ketiga, dan beberapa aplikasi seperti yang disampaikan tadi, Puspa RS via Android dan Puspa Sepote untuk Segmentasi ya, bidang. segmentasi bidang itu. Nah, untuk pengembangan tahun ini kami memang untuk merencanakan beberapa inovasi. Nah, beberapa inovasi ini kami targetkan untuk satu orang tenaga IT itu harus satu inovasi. Kami di sini ada 4 orang IT dan 1 orang tenaga teknis bidang IT. Diharapkan nanti yang 4 ini
apa ya istilahnya membuat semacam inovasi selain Puspa dan Sepote ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal informasi seputar rumah sakit ini. Jadi gitu. Nah, inovasinya yang dirancang boleh nggak dikasih bocoran nih buat sahabat-sahabat di rumah seperti apa inovasi yang akan dirancang? Belum masih. Kami kan dalam bulan ini memang diharapkan teman-teman mengajukan konsepnya dulu ke kami sama Karman itu begitu di ACC konsepnya seperti ini, nanti baru dilanjutkan. Tapi kalau misalnya konsepnya belum disetujui lah, belum cocok, belum pas, mungkin nyari konsep lain. Ada bocoran nih. Kita akan live, akan istiqomah nih live-nya untuk seluruh rumah sakit. Wih. Inovasi. Kalau untuk SIM RS memang kita tidak bisa serta-merta kita ingin ini ya. Tentunya itu perlu persiapan, perlu kajian. Selain kesiapan ini bukan hanya kesiapan dari teman-teman SIM RS, tapi kita bekerja. Inovasi yang kita buat itu bukan semata-mata inovasi teman-teman SIM RS, tetapi ini inovasi RS. Jadi kenapa kita bilang seperti itu? Karena inovasi ini yang jalankan bukan kami, yang jalankan adalah teman-teman rumah sakit. Apalah kami ketika tidak digunakan juga. Jadi hal-hal seperti itu jadi pertimbangan, terutama Mas Ferry, saya dan Dr. Suatina akan menggunakan atau akan kita luncurkan sekarang atau enggak. Kalau inovasi banyak sih. Mungkin Mas Ferry ini malu-malu menyampaikan. Jadi seperti itu. Ya tentunya inovasinya juga harus berdasarkan tentang kebutuhan rumah sakit juga ya Pak ya. Tentunya ada segmentasi kebutuhan internal, ada segmentasi analisa kebutuhan eksternal. Karena yang kita bangun di sini sebenarnya kan ini punya semboyan smart city. Smart city, jadi kita ingin membangun masyarakat kita juga smart. Dengan teman-teman internal ini mengembangkan itu, kita luncurkan pelan-pelan, bisa membangun komunitas masyarakat yang tadi smart juga. Mungkin itu. Nah, dalam mewujudkan tadi ya SIM RS kira-kira menemui kendala tertentu nggak? Biasanya apa yang pernah dialami dalam mewujudkan ini akan membuat suatu inovasi ini gitu? Kira-kira Di situ seninya. Biasanya kendalanya itu terletak pada saat implementasi itu. Kalau dalam hal penyusunan saya rasa kami nggak terlalu mencari beberapa kendala. Pada saat istilahnya produknya kalau sudah ada, sudah berhasil dibuat, nah mau diimplementasikan, nah itu biasanya ada beberapa kendala. Nah ini bocorannya, berarti Mas Ferry ini dengan teman-teman timnya sebenarnya punya banyak sih apa yang mau dikenalkan, tetapi ketika akan dikenalkan banyak pertimbangan. Jadi Mas Ferry bilang seperti itu. Sebenarnya kami mengajak bidang-bidang lain selain bidang informasi untuk membuat inovasi juga. Kami akan memfasilitasi, kami akan buat aplikasinya, tapi dari bidang lain silakan monggo di inovasi apapun akan kami siap untuk membantu, walaupun mau pakai IT atau mau pakai yang dipublikasikan bentuk apapun, termasuk ini juga salah satu inovasi kami untuk tahun 2021. Kami akan menghidupkan media-media ini sehingga informasi dari rumah sakit bisa terpublikasikan ke seluruh masyarakat, bahkan juga ke seluruh dunia ya, sehingga bisa keberadaan rumah sakit kita bisa minimal dikenal oleh masyarakat gitu ya. Maksud dari Bukarit itu begini, sebenarnya memang produk-produk SIM RS itu di kami ya, bukan berarti semuanya kami yang dalam hal ini yang buat apa kata kami, enggak. Ini kalau misalnya ada bidang-bidang lain atau seksi manapun dari ini butuh katakanlah aplikasi, kami butuh pendukung aplikasi yang seperti ini, tidak apa-apa, nanti diajukan ke kami bagaimana konsepnya, bagaimana
alur ini yang diharapkan. Nanti kami akan coba membuat produk itu. Jadi memang harus ada sinergi gitu ya, juga dukungan positif dari seluruh sivitas rumah sakit termasuk manajemen tentunya ya Pak. Selain instalasi CPNS, sahabat saya di rumah juga pasti penasaran apa sih sebenarnya instalasi peduli pelanggan yang tadi digawangi oleh Ibu Ida. Nah, bisa dijelaskan Ibu apa sih IPP itu, bagaimana tupoksinya, kemudian apa saja program kerjanya? Ya, baik, terima kasih Mbak Vita dan Mbak Budi. Kalau di instalasi peduli pelanggan, sebenarnya ada 2 kegiatan inti. Yang pertama yakni survei kepuasan dan pengaduan publik. Satu kegiatan lainnya adalah kegiatan PKRS atau promosi kesehatan. Untuk survei kepuasan pelanggan, kita melakukan survei kepada masyarakat, di mana dalam 1 tahun kita laksanakan 2 kali periode setiap 6 bulan sekali. Itu merupakan salah satu indikator atau tolak ukur kita mengetahui sejauh mana sih evaluasi pelayanan terhadap masyarakat yang sudah kita berikan. Kemudian ada juga di kegiatan survei kepuasan dan pengaduan publik, kita kenal dengan istilah pengaduan publik. Di situ kita melayani pengaduan baik internal maupun eksternal. Internal bisa berasal dari karyawan internal itu sendiri. Kalau misalnya dari pengaduan publik dari eksternal, itu dari berbagai macam, dari rumah sakit kesehatan, dari media, dari LSM, dari semua masyarakat di luar lingkungan rumah sakit. Termasuk dari pegawai ya mungkin. Ya betul, itu masuk ke pengaduan di internal Bapak. Kemudian di kegiatan tersebut juga kita ada pojok informasi. Pojok informasi kita tempatkan di sebelah front office atau pendaftaran. Di situ memang khusus melayani permintaan informasi apapun tentang rumah sakit. Kenapa kita tempatkan di pendaftaran? Karena memang pasien pertama kali datang pasti ke pendaftaran. Nah, akses apapun terkait informasi dilayani di pojok informasi. Apabila membutuhkan informasi lanjutan, mereka akan mengarahkan ke instansi kami. Tentunya melalui prosedur-prosedur yang sudah kita sediakan. Contoh, misalnya ada permintaan terkait tracing medis, kita ajukan untuk komisi kemudian permintaan informasi. Kemudian di PKNS itu sendiri ada kegiatan PKNS internal dan PKNS eksternal. Kalau PKNS internal ada berbagai macam sudah yang kita lakukan, termasuk seperti contohnya penyuluhan, di mana sasarannya seperti ke pasien langsung, kemudian ruang tunggu, kemudian penyampaian informasi melalui corong informasi yang kita lakukan setiap hari. Namun karena kondisi pandemi, mau tidak mau kita tidak bisa melaksanakan penyuluhan secara langsung, di mana memuat kerumunan tentunya. Jadi kita melakukan evaluasi dalam satu tahun terakhir ini terkait dengan kondisi pandemi, memaksa kita untuk melakukan evaluasi dan inovasi yang sekiranya lebih efektif menyampaikan informasi tanpa melakukan penyuluhan langsung. Kemudian salah satu kegiatan PKP-nya eksternal itu kita salah satunya pernah juga melakukan siaran dengan radio RRI. Kita menghadirkan beberapa narasumber dokter spesialis untuk memberikan informasi terkait informasi tentang kesehatan. Namun juga sekali lagi karena kondisi pandemi sehingga tidak bisa untuk melaksanakan siaran secara langsung ke RRI studionya. Jadi mungkin salah satu inovasi seperti inilah yang bisa menyalurkan informasi terkait rumah sakit. Karena kegiatan lainnya adalah paduan suara. Nah ini juga yang mungkin tidak semua orang tahu, bahwa rumah sakit ternyata juga ada paduan suara. Dan alhamdulillah paduan suara kita juga pernah tembus sebagai juara 1 level OPD pada tahun kurang lebih tahun 2018 seperti itu Mbak Gita dan Wah, sahabat saya di rumah, kita patut mengapresiasi ternyata paduan suaranya menjadi juara 1 ya. Kita aplaus dulu untuk prestasi dari IPP. Ya, saya tertarik ini ya, di era pandemi seperti ini mungkin sangat sedikit sekali kan untuk bisa berlangsung kontribusi kepada masyarakat secara langsung gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satunya cara adalah dengan sosial media salah satunya. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh tim IPP khususnya PKRS untuk mempromot akun-akun sosial media sehingga bisa menjangkau para pengguna sosial media di luar sana? Seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Salah satu upaya
atau meramu formulasi tentang bagaimana sih strategi menyampaikan informasi dengan menggunakan akses media sosial. Dimana yang kita sudah buat itu ada 2 akun official, ada Instagram dan Facebook. Itu sudah merupakan akun-akun official RSUD yang memang adminnya adalah dari kami sendiri. Di situ merupakan 2 wadah yang bisa kita jadikan sebagai media untuk menyampaikan semua informasi terkait rumah sakit. Cuma memang sebelumnya kita sadari bahwa banyak hal yang kita akan terbatas dalam menyampaikan dan menggambarkan informasi. Tapi alhamdulillah kedepannya merupakan PR yang besar bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas kita dalam membuat media sosial itu menjadi sasaran utama nih untuk menyampaikan informasi. Kita juga menyampaikan di YouTube channel, ada juga YouTube channel kita juga punya dengan website juga tentunya. Berita-berita yang terupdate kita sampaikan di website rumah sakit. Iya, akun media sosial apa saja nih yang bisa diberitahu ke sahabat sehat semua yang dipunyai sama Rumah Sakit RSUD Muhammad Anwar Sumeneb? Ya, kalau untuk akun official untuk Instagram itu kita namanya itu RSUM7 ya, betul. Itu adalah Instagram resmi official dari RSUD Muhammad Anwar Sumeneb. Dan untuk akun Facebooknya Muhammad Anwar Sumeneb itu merupakan akun-akun yang memang sudah resmi kita kendalikan, adminnya pun dari rumah sakit kita sendiri. Jadi untuk nama-nama lain yang menyerupai akun-akun kita bisa dicek lah untuk keasliannya ya. Bisa juga konfirmasi dengan kita langsung membutuhkan informasi yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya, mungkin nanti bisa ditulis di bawah sini ya, Ya, nama-nama akun media sosialnya rumah sakit. Nah, mendengar kata instalasi peduli pelanggan, saya lebih penasaran dengan komplain dari masyarakat seperti itu. Bagaimana IPP sendiri mengawal proses komplain dari mulai proses komplain sampai penyelesaian masalah? Iya. Sebenarnya untuk pengaduan komplain ya, pengaduan publik itulah tantangan terbesar di Minta. Iya. Di mana kita menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang kita hadapi, yang kita juga ketahui bahwa masyarakat sekarang tuh luar biasa kritis. Dari daerah manapun kita terima itu memang mereka dengan pemikiran yang sudah luar biasa tentunya ya. Tingkat pengetahuannya pun sudah luar biasa. Kritisnya pun terkait pelayanan juga sudah luar biasa. Jadi macam-macam ya yang sudah kita layani dari baik itu media, kemudian fasilitas kesehatan, MSM, itu sudah pernah kita layani. Nah, untuk prosedurnya sendiri ada beberapa macam prosedur terkait penanganan keluhan itu sendiri, ada melalui datang langsung, kemudian bisa melalui surat, email, kemudian website, dan banyak. Kemudian salah satu yang paling sering dilakukan itu adalah datang langsung. Ketika datang langsung mereka akan menyampaikan segala keluhannya dan kita fasilitasi melalui form permintaan tindakan perbaikan. Kita minta kepada masyarakat yang ingin mengeluhkan terkait pelayanan rumah sakit, kita menuliskan di situ apapun yang mereka rasakan ketidaksesuaian terkait pelayanan rumah sakit. Setelah dibuat di dalam form tersebut, kita minta waktu untuk melakukan koordinasi tentunya dengan unit terkait untuk mendapatkan jawaban. Nah, dalam proses tunggu itu kita melakukan koordinasi dengan direktur. Kemudian direktur memberikan disposisi pada bidang yang membawahi. Bidang tersebut akan melakukan koordinasi dengan unit terkait. Setelah mendapatkan jawaban, kita sampaikan sesuai dengan apa yang sudah didapat oleh bidang yang sudah menaungi. Apabila dalam penyampaian hasil itu tidak menemukan titik temu atau masih mereka tidak merasa puas, kita fasilitasi untuk mediasi lanjutan. Kira-kira sampai berapa tahap kita bisa melakukan mediasi lanjutan sebenarnya? Kalau terkait mediasi lanjutan itu tergantung Tidak tingkat ada mediasi. batasannya. Iya, Jadi yang jelas harus sama-sama puas. Iya. Tagline instalasi peduli pelanggan ini menyelesaikan masalah apa yang ada yang dikeluhkan masyarakat.
berarti kasus ditutup, berarti selesai, itu saja. Ya. Juga bukan permasalahan aja ya, kami dari instansi peduli pelanggan juga membantu yang kesulitan dalam hal pelayanan kami di rumah sakit. Jadi jangan segan-segan untuk datang ke rumah sakit karena rumah sakit kami cukup luas. Kami di Puspa RS siap membantu melayani bagi yang kesulitan terkait dengan admisi, Termasuk atau administrasi. Kami semua insya Allah siap melayani. Langsung datang ke Puspa RS. Ya, jadi base dari instalasi peduli pelanggan ini ada di gedung yang di atasnya ada tulisannya Puspa RS. Ya, jadi di situ datang saja cari. Biasanya kalau saya duduk di sana yang dicari hanya dua, Bu Vinda atau Pak Herman Wahyudi. Tapi kadang ada juga yang panggil Ibu Puspa di mana gitu kan. Ibu Karena Puspa. mungkin nama gedungnya itu Puspa RS, jadi Iya. mungkin persepsinya yang ada di dalam namanya Puspa seperti itu. Pernah tuh emang Iya. kejadian sih di unit kami. Datang Ibu Puspa Puspa. mana ya gitu. Ibu Puspa. Kira-kira ada pengalaman menarik nggak selama menangani kasus komplain seperti itu yang belum terlupakan, atau kasus apa yang sampai saat ini tuh masih ini berkesan sekali nih untuk kami tim Puspa gitu untuk menyelesaikan Menurut pengalaman Mbak menurut Vinda pengalaman sendiri ya. pribadi sebagai orang yang sudah sangat banyak makan garam gitu lah ya untuk dunia perkomplainan tanda kutip seperti itu. Sebenarnya setiap komplain yang kita terima itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Kesannya pun ke kita juga pasti berbeda. Tapi yang jelas ketika kita mampu untuk memberikan wadah kepada masyarakat sampai level mereka menyatakan puas atas jawaban atau mediasi yang kita berikan, itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Jadi bagi kami sebenarnya tidak ada spesifikasi untuk per masing-masing kasus sih ya. Cuma memang setiap kasus mungkin tingkat urgensinya kadang memang ada yang bersinggungan dengan area hukum, tapi tingkat penyelesaiannya pun berbeda-beda. Iya, nah sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari sahabat sehat di rumah. Kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan, kita akan pilih satu pertanyaan, tapi saya tidak akan menyebutkan pengirimnya gitu ya. Anonim saja. Kita pilih satu pertanyaan, Jangan susah-susah. cuma satu aja. Nah ini pertanyaan menarik ini. Apakah ada nomor hotline dan petugas customer service yang memberikan informasi di rumah sakit? Jadi kalau mamanya ada masyarakat yang butuh informasi tentang rumah sakit, harus telepon ke mana atau bertanya ke siapa seperti itu? Sebenarnya kalau di rumah sakit kita sudah ada sih ya untuk RSUD sendiri itu di 0328 66 2129 untuk rumah sakit sendiri. Tapi di instalasi peduli pelanggan kita memfasilitasi masyarakat untuk menghubungi kami kapanpun selama 24 jam. Kita punya hotline sendiri nomornya. Mungkin nanti kita akan cantumkan di bawah Ya. untuk nomor yang bisa dihubungi. Jauh ini memang ada beberapa masyarakat yang sudah menghubungi kami terkait informasi apapun, baik itu jadwal poliklinik, kemudian ketersediaan tenaga spesialis jadwalnya itu siapa saja, kemudian keluhan-keluhan lain, kita sudah pernah melalui hotline tersebut. Di website kita kan sudah Ada, ada. iya, betul, Mas. Jadi di website silakan kunjungi tadi yang disampaikan Mas Ferry, RSUD MA ya Mas. Oh. kapsumenep.go.id, di situ ada running tab di atas, ada hotline ya, silakan hubungi itu atau bisa dimanfaatkan media-media sosial yang tadi disebutkan oleh Bu Vinda, RSU 7 ya, kalau yang RSU MA7 kalau yang Instagram, kemudian yang Facebook RSUD Muhammad Anwar Sumenep. Mungkin semua pertanyaan ditampung di situ. Kalau misalkan bisa lewat website sebenarnya meskipun lewat aplikasi Puspa pun juga bisa. Jadi ketika ada pertanyaan dilewatkan aplikasi Puspa pun bisa di situ. Jadi apapun, baik langsung, mau telepon, mau SMS, lewat website, medsos, kita layani 24 jam. Jadi Iya, jadi sahabat sehat di rumah kalau umpamanya membutuhkan informasi tentang rumah sakit,
langsung saja di di follow atau dikunjungi laman-lamannya ya. Di situ semua sudah ada informasi lengkap ya. Atau kalau mamanya mau tanya-tanya bisa langsung hubungi hotline-nya. Ya, ini terakhir sebelum penghujung untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat saya di rumah di masa pandemi seperti ini, apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana seperti itu menghadapi pandemi ini. Apakah ada pesan khusus dari Bapak Ibu sekalian? Paling gagal dokter Tim kalau ini. Iya. Ini ketua suku ini. Iya. Jangan segan-segan untuk berkunjung ke rumah sakit kami karena kami sudah dengan era pandemi ini kami sudah siap melayani sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan tentunya kami integrasikan nanti dengan layanan IT kami, dan ditunggu saja pada tahun ini akan ada antrean dan lain-lain. Nanti pada kesempatan yang akan datang akan diinfokan layanan apa di era pandemi ini yang terkait dengan layanan rumah sakit. Jaga kesehatan baik-baik, protokol kesehatan dipatuhi, dan jangan segan-segan untuk berkunjung ke rumah sakit kami. Ya, sahabat saya di rumah, mungkin sampailah kita sudah di penghujung acara talk show perdana pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara yang sudah hadir di Studio 1 channel RSUD MA, juga kepada seluruh kru yang mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Akhirnya, saya Vita Supriyanti, Saya Kuria Anissa. undur diri. Sampai jumpa di episode Puspa Talk Show mendatang. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga follow Instagram kami, Yes, sosial media kami, ya, dan juga lupa juga untuk Like, comment, dan subscribe channel Puspa RSUD MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.